Selama ini Bitcoin disebut emas digital. Tapi jujur aja ya, Bitcoin itu cuma diem. Ya lo bisa hold, bisa kirim, tapi nggak bisa diputer atau dimasukin ke DeFi kayak Ethereum dan Solana. Pertanyaannya gini, gimana kalau Bitcoin bisa dipakai langsung di dalam DeFi? Jadi bisa di staking, bisa jadi kolateral, bisa farming. Itulah yang lagi dikerjain sama Lombard, project yang dibilang orang tanpa Lombard nggak ada Bitcoin DeFi. Di video ini kita bakal full breakdown apa itu Lombard dan kenapa disebut Tether of Bitcoin DeFi. Produk utamanya ada LBTC dan juga BAR token. Prestasinya yaitu kurang lebih 30 triliun dana yang disimpan, 260.000 user dan integrasi ke 13 chain. Ada juga backingannya top tier kayak Polychain, Franklin Templeton, dan juga Binance Lab. Yang terakhir, kenapa Lombard bisa jadi naratif besar di bulan 2025. Stay sampai habis karena di segmen terakhir gue bakal kasih prediksi kenapa Lombard ini bisa jadi kunci batu lompatan Bitcoin di dunia DeFi. Segmen 1, masalahnya Bitcoin itu nganggur. Bitcoin adalah aset terbesar di cryptocurrency. Market cap-nya udah pasti triliunan. Tapi masalahnya nggak bisa dipakai on-chain secara maksimal. Mostly ya cuma jadi aset buat hold dan kirim ke orang lain. Sementara kalau kita lihat di dunia Ethereum, Solana, itu mereka udah punya DeFi sendiri, staking, restaking, bahkan ada derivatifnya. Bayangin aja gini, aset paling gede di kripto justru paling nggak aktif, mati suri. Sedangkan Lombard ini datang buat ngebangkitin Bitcoin secara on-chain. Segmen 2, jadi apa sih itu Lombard? Lombard adalah on-chain Bitcoin capital market. Misinya bikin Bitcoin jadi bagian utama dari decentralized finance. Sama kayak Circle dan Tether bikin stablecoin jadi mainstream. Produk utamanya ya ada LBTC, yaitu Liquid Stake Bitcoin. Di sana dia adalah yield bearing, di mana bisa dapetin yield dan bisa dipakai di ekosistem decentralized finance. Ada juga token BAR, yaitu token natif dari Lombard untuk jadiin governance plus koordinasi di dalam ekosistemnya Lombard sendiri. Analogi gampangnya, LBTC itu kayak stake Ethereum di LDO, tapi buat Bitcoin. Segmen 3, produk dan inovasinya. Yang pertama, produknya itu ada LBTC alias Liquid Stake Bitcoin. Diluncurin pada Agustus 2024 alias tahun lalu lah. Dia ini adalah yield bearing Bitcoin, jadi bisa kasih passive income sampai 1% daripada Bitcoin lu nganggur gak dapet return sama sekali. Dan udah tembus 30 triliun total value lock plus dipakai 260.000 user. Dan LBTC sendiri udah integrasi ke dalam 70 ekosistem DeFi dari Aave, Pendle, Spark, Morpho, dan juga Etherfi. Nextnya itu ada BAR token. Jadi BAR token ini bukan hanya sekedar token, tapi bisa jadi mekanisme koordinasi ekonominya. Supply BAR token itu ada 1 miliar token, dengan listing supply sebanyak 225 juta token. Untuk market cap sebelum launching itu udah 450 juta US dollar, bahkan sampai oversubscribe 14 kali lipat. Nextnya ada SDK Lombard. Nah, jadi di sini biasanya untuk developer ya, ada toolkitnya yang bisa integrasiin native Bitcoin deposit, bridging, dan juga yieldnya. Dua exchange besar seperti Binance dan juga Bybit udah pakai teknologi SDK ini. Jadi bisa langsung integrasi LBTC ke produk earn mereka. Untuk security-nya itu udah aman lah, dijaga oleh 14 institusi gede. Ada Galaxy, DCG, OKX, Wintermute, Ember, Npool, bahkan F2 Pool. Artinya LBTC itu bikin Bitcoin beneran kerja, bukan cuma jadi digital gold yang tidur. Segmen 4, data dan pencapaian. Kalau kita ngomongin pencapaian, LBTC itu udah jadi Bitcoin liquid staking nomor 1, kuasai kurang lebih 57% market dari derivatif Bitcoin. Holdernya ada 260.000, distribusinya across Ethereum, terus juga lewat Base ya, Coinbase punya blockchain, Solana dan juga Sui. Plus dia jadi salah satu naratif utama di Aave, Pendle, Etherfi, dan juga Eigenlayer. Kalau lo percaya Bitcoin is king, maka Lombard adalah jembatan biar raja ini bisa beneran berkuasa di dunia decentralized finance. Segmen 5, backingan dan tim dari Lombard sendiri. Jadi tim Lombard ini bukan orang ecek-ecek ya. Ada orang veteran dari Coinbase, Ripple, Deutsche Bank, Microsoft, dan juga Polychain. Investornya juga banyak, ada Polychain Capital, ada Franklin Templeton, Binance Lab, Ember, dan Wintermute.
Jadi ini cuma bukan project iseng ya. Lombard ini dibangun sama orang-orang yang udah ngatur miliaran dolar di dalam dunia finance dan di dunia cryptocurrency. Segmen 6, kita bahas roadmapnya. Lombard ini dia next ke depannya mau ngapain. Jadi dia bakal ada basis trade vault di mana dia bikin strategi yield Bitcoin lebih canggih. Ada juga cross-chain Bitcoin alias rival baru buat WBTC. Jadi kalau kalian yang sering pakai WBTC, bakal muncul satu pendatang, yaitu cross-chain Bitcoin dari Lombard. Dan bakal ada restake BTC. Nah, kalau kita ngomongin kan biasa banyakan itu restake Ethereum. Sekarang ada yang namanya Bitcoin alias restake Bitcoin bareng EtherFi. Jadi ini adalah pertama kali Bitcoin dipakai sebagai kolateral di dalam Aave. Segmen 7, resiko. Kalau kita ngomongin teknologi yang baru, udah pasti ada resikonya. Yang pertama adalah regulasi soal Bitcoin DeFi itu masih abu-abu. Mau kalian di Indonesia, mau di Amerika, regulasinya masih cukup abu-abu. Jadi kedepannya masih belum menentu. Terus juga LBTC punya kompetitor kayak Wrap Bitcoin alias WBTC dan juga Bitcoin stake lainnya. Market risk juga ada, yaitu ya ketika Bitcoinnya volatil, terus nggak jadi 1:1 antara Bitcoin dan LBTC, bisa jadi ada spread yang lebar. Tapi mitigasinya udah jelas di sini ya. Ada security-nya, ada backingan yang gede, dan adopsi exchange yang massal seperti Binance dan juga Bybit. Jadi Lombard ini bukan cuma project DeFi biasa. Dia bisa jadi pondasi buat menjadi batu loncatan Bitcoin DeFi. Pertanyaan menariknya, apakah BART bakal jadi token inti yang bikin Bitcoin beneran bisa adopsi massal ke dalam dunia DeFi? Atau bahkan jadi tether of Bitcoin yang unlock triliunan dolar secara value. Nah, gue udah breakdown semua di video ini, dan kalau lo mau dapat alpha project kayak gini lebih awal, bisa join Ghost Chain ID di Telegram. Linknya ada di deskripsi. Stay smart, stay ghost.